Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa itu metode searching, teknik pencarian data dan solusi dalam algoritma. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Davatri Ananta. Saya Fasli Fauji. Dan saya Muhammad Fazri Ariski. Saya Abu Narizal Nur Rahman. Saya Febri Adriansyah. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada searching, teknik untuk menemukan data atau solusi tertentu. Metode searching dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, searching pada data, yaitu linear, binary, jump, interpolation. Lalu yang kedua, searching pada AI, yaitu blind search dan heuristic search. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis search. Yang pertama ada linear search, kedua binary search, ketiga itu jump search, dan yang keempat itu interpolation search. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Fasli Fauji. Ya, saya jelasin apa itu linear search. Tadi satu jenis metode pencarian ya. Jadi linear search itu gampangnya metode pencarian yang sederhana. Cara kerjanya itu gampang. Kita tinggal cek data satu persatu dari awal sampai akhir. Misalnya ada daftar nama, terus kita mulai dari atas dulu, terus cek satu persatu sampai ketemu data nama yang kita cari. Kalau belum berarti lanjut terus sampai bawah. Kelebihan dari metode ini itu datanya nggak perlu diurutin dulu. Jadi mau datanya acak, besar, kecil, intinya bisa langsung dipakai. Tapi karena dia sederhana, jadi implementasinya juga cukup gampang. Untuk kelemahannya, metode ini tuh kurang efisien kalau datanya gede banget. Misalnya bayangin aja kalau kita nyari satu nama di daftar 1000 orang, terus taunya namanya ada di paling bawah, otomatis kita harus cek semuanya dulu kan. Jadi itu yang bikin metode ini tuh agak boros waktu kalau datasetnya gede. Jadi linear ini tuh cocok dipakai buat data yang kecil, atau enggak kalau kita butuh cara yang simpel buat nyari data. Tapi kalau datanya udah gede banget, biasanya pakai metode lain yang lebih cepat gitu. Selanjutnya aja. Yang kedua ada metode binary search. Jadi apa itu binary search? Binary search itu sama kayak tadi, metode pencarian data terurut dengan cara membagi data menjadi 2 bagian berulang kali. Jadi cara kerjanya itu kita lihat elemen tengah dari data. Kalau elemen tengah itu sama yang kita cari berarti selesai. Tapi kalau elemen tengahnya lebih besar dari yang kita cari, berarti datanya di bagian kiri. Kita fokus ke separuh kiri, yang kanannya dipotong. Sebaliknya juga gitu. Kalau elemen tengahnya lebih kecil dari tengahnya lebih kecil, berarti datanya di bagian kanan. Kita fokus ke separuh kanan. Proses ini diulangin terus sampai tiap langkah data yang dicek tuh jadi semakin sedikit. Terus sampai akhirnya kita ketemu data yang sudah habis diperiksa. Untuk kelebihannya, metode ini dibanding sebelumnya linear search adalah lebih efisien. Kalau linear search kan harus ngecek satu-satu, tapi binary search itu bisa langsung memotong setengah data dalam sekali langkah. Jadi meskipun datanya gede banget, pencariannya tetap relatif cepat. Tapi ya syaratnya hanya bisa dipakai metode ini kalau datanya udah diurutin dulu. Jadi kalau datanya masih acak, jelas nggak bisa dipakai. Untuk selanjutnya bisa Fajri, silakan. Nah, untuk berikut itu ada jump search atau biasa dikenal dengan nama block search. Nah, ini merupakan metode algoritma pencarian yang efisien untuk array yang sudah diurutkan. Dengan cara kerjanya itu melompati elemen dalam jumlah tetap untuk menemukan blok tempat elemen di target tersebut berada. Dan untuk kelebihannya itu dia lebih cepat daripada pencarian linear dan biner. Untuk kekurangannya, si jump search ini hanya bisa digunakan pada lalu si jump search ini tidak secepat pencarian biner untuk kasus umum. Biner ini
memotong ruang pencarian menjadi setengah pada setiap langkah. Lalu kemudian ada searching pada dibagi menjadi dua metode, yang pertama blind search dan yang kedua itu ada heuristic search. Untuk problem solving berbasis graph atau ruang keadaan, itu ruang keadaannya himpunan semua kemungkinan konfigurasi solusi, dan untuk graph atau ruang keadaan itu simpul adalah keadaan dan tepi adalah aksi atau transisi. Kemudian kita menggunakan untuk mengeksplorasi eksplisit jika informasi minim, dan menggunakan heuristic search saat ada estimasi jarak ke solusi. Contohnya itu permainan seperti teka-teki yang 8 puzzle ataupun 15 puzzle. Navigasi robot di sebuah labirin, lalu ada perencanaan jalur untuk sebuah kendaraan bermotor. Untuk selanjutnya Buna. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang brain search. Apa itu brain search? Brain search adalah pendekatan pencarian yang tidak menggunakan informasi tambahan tentang tujuan atau struktur masalah selain ruang keadaan itu sendiri. Karakteristiknya itu yang pertama ada kelebihan, yaitu sederhana, mudah diimplementasikan. DFS bisa optimal untuk graf dengan bobot yang sama. Kekurangannya pertama, kurang efisien untuk ruang keadaan besar. Kedua, DFS bisa terjebak pada jalur panjang tanpa solusi jika tidak ada penandaan kunjungan. UCS atau Uniform Cost Search dapat mahal secara waktu atau ruang jika ruang keadaan luas. Di sini sebelumnya tadi udah dijelaskan itu karakteristik. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh algoritmanya. Yang pertama itu ada breadth first search, yang dimana itu menjelajah tingkat per tingkat. Nah, yang kedua ada deep first search, yang dimana menjelajah kedalaman simpul terlebih dahulu sampai ke ujung. Yang ketiga yaitu uniform cost search, itu memilih simpul dengan biaya terkecil hingga dari start hingga saat itu. Untuk selanjutnya itu ada heuristic search. Apa sih heuristic search? Itu apa sih heuristic search? Heuristic search itu memanfaatkan informasi tambahan berupa fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya menuju tujuan. Tujuannya apa? Itu mempercepat pencarian sambil tetap menjamin solusi optimal jika heuristik memenuhi syarat tertentu. Contoh algoritmanya yaitu satu ada greedy based search, yang dimana fokus pada minimalisasi saja. Yang kedua ada search, itu menggabungkan biaya aktual dari start dengan estimasi ke tujuan. Yang ketiga ada bidirectorial A, yaitu menentukan solusi dengan dua arah pencarian. Karakteristik kuncinya yang pertama, kelebihannya itu signifikan peningkatan kecepatan dengan heuristik yang baik, dapat menangani ruang keadaan yang sangat besar secara efisien. Kekurangannya, kualitas heuristik sangat mempengaruhi performa. Dua itu heuristik tidak administrable, bisa kehilangan jaminan optimalitas. Yang ketiga, implementasi memerlukan manajemen open atau close yang lebih kompleks. Kapan saja dipakai? Yang pertama itu ada masalah pathfinding atau perencanaan jalur. Kedua ada ruang keadaan besar di mana informasi domain dapat dijadikan heuristik yang relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara blind search dan heuristic search. Yang pertama kita blind search terlebih dahulu. Blind search sendiri yaitu metode pencarian tanpa menggunakan informasi tambahan mengenai masalah, hanya mengandalkan struktur masalah.
Sedangkan heuristic search yaitu metode pencarian yang memanfaatkan informasi tambahan untuk memperkirakan seberapa dekat suatu state dengan goal. Nah, di pertama yaitu di aspek pengetahuan yang digunakan kagak kelihatan. Blind search hanya tahu posisi awal dari kondisi goal tanpa petunjuk seberapa dekat ke tujuan. Sedangkan heuristic search itu punya fungsi heuristik yang memberi perkiraan biaya jarak menuju goal. Nah, untuk pada aspek efisiensi, blind search sendiri lebih lambat karena sering mengeksplorasi node yang tidak relevan. Untuk heuristic search lebih cepat dan efisien karena diarahkan ke node yang lebih menjanjikan. Untuk di aspek optimalitas, blind search sendiri mempunyai dua, yaitu BFS dan DFS. Pertama kita BFS terlebih dahulu, itu optimal jika biaya langkah sama. Untuk DFS tidak optimal. Nah, untuk heuristic search bisa optimal jika heuristiknya admissible atau tidak melebih-lebihkan biaya. Dan yang kedua, jika heuristiknya tidak akurat maka hasil bisa suboptimal. Nah, untuk pada aspek kompleksitas, blind search sendiri kompleksitas waktu dan ruang biasanya eksponensial dengan O per B pangkat T, dengan B itu menandakan branching factor dan D sama dengan depth. Lalu yang kedua ada heuristic search, bisa mengurangi jumlah node yang diperiksa tapi kompleksitas tergantung kualitas heuristik. Oke, lanjut. Nah, lalu selanjutnya ada aplikasi searching. Yang pertama ada linear dan binary search. Yang pertama, dia itu digunakan untuk mencari data dalam array atau list. Lalu yang kedua, linear search itu memeriksa elemen satu per satu sampai ketemu. Lalu selanjutnya ada binary search, itu lebih cepat, hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut dengan cara membagi dua secara berulang. Contohnya itu mencari nama mahasiswa di daftar presensi. Lalu yang kedua ada jam atau interpolation search. Jam interpolation search ini digunakan untuk optimasi pencarian pada dataset yang besar. Lalu yang pertama ada jam search, melompat beberapa langkah sekaligus untuk mempercepat pencarian. Lalu yang kedua ada interpolation search, memperkirakan posisi data berdasarkan nilai yang dicari. Cocok untuk data numerik yang terdistribusi merata. Contohnya itu mencari nomor rekening di database bank. Nah, lalu selanjutnya ada blind atau heuristic search. Blind atau heuristic search sendiri ini umumnya dipakai dalam navigasi, robotika, dan kecerdasan buatan atau AI. Lalu selanjutnya blind search, pencarian tanpa informasi tambahan, misalnya DFS dan BFS. Lalu selanjutnya ada heuristic search, menggunakan petunjuk untuk mempercepat proses, misalnya A plus untuk pathfinding. Contohnya itu navigasi route pada Google Maps, GPS, ataupun AI dalam video game untuk mencari jalan. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya itu yang pertama, metode searching adalah sebuah dasar penting dalam algoritma dan AI. Lalu yang kedua ada linear eksponensial, itu menjadi fokus pada pencarian data. Lalu ada blind dan heuristik, yaitu fokus pada pencarian solusi di AI. Lalu yang terakhir yaitu pemilihan metode. Pemilihan metode sendiri tergantung ukuran data dan kebutuhan efisiensi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.